Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Sifa dari kelas 63 1C07. Saya di sini akan menjawab pertanyaan tersebut. Nomor 1, konsep ideologi. Ideologi dapat dipahami teori dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Macam-macam ideologi yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama, Marxisme-Leninisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang dasar pada dua prinsip pertama. Yang kedua, liberalisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak individu. Tiga, sosialisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Yang keempat, kapitalisme, suatu paham yang memberi kebebasan pada suatu individu untuk menguasai perekonomian. Dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakinkan setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Nomor 2, Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Yang paling dominan adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan bermasyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Pancasila sebagai ideologi memberikan berbagai seluruhan pendapat cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkret. Hal ini karena Pancasila disusun oleh para bangsa yang mengambil tata nilai yang berkembang di masyarakat, yang berbeda suku, agama, dan golongan, sehingga Pancasila menjadi wadah keberagaman Indonesia. Selain itu, Pancasila bersifat dinamis, biasa berkembang menyesuaikan diri negara, merubah dari kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Nomor 3, sumber ideologi politis dan histori Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sumber ideologi Pancasila yaitu cara pandang integralitik Indonesia yang mengutamakan gagasan tentang negara yang bersifat persatuan. Kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sila ketuhanan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tiga, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sila pertama yang diwujudkan dalam bentuk toleransi antar umat beragama. Yang kedua, sila kedua yang diwujudkan hak asasi manusia HAM di Indonesia. Sila ketiga, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Sila keempat, mendahulukan pengembalian keputusan berdasarkan musyawarat. Sila kelima, tidak menyalahgunakan kekuasaan. Nomor 4, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Sejarah bangsa Indonesia memperhatikan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pertama, dalam masa pemerintah Presiden Soekarno, Presiden Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Masa pemerintah Presiden Soeharto diletakkan pada dudukan yang sangat kuat. Ketiga, pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal seperti enggannya para penyelenggara hingga wacanakan tentang Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara banyak menghadapi tantangan baik dari ideologi dunia maupun permasalahan sikap perilaku kehidupan yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pancasila sebagai ideologi negara adalah faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal tersebut diantaranya adalah pertama, dengan berakhirnya era Uni Soviet, maka Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Kedua, di era keterbukaan informasi pengaruh kebudayaan. Tiga, meningkatkan kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi. Internal merupakan hal yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat. Mohon maaf kalau ada salah kata yang tidak jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.